Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Widi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi modul 1.3, yaitu calon guru penggerak dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memfokuskan pada bagaimana karakter dibentuk dengan kuat, di mana hal tersebut mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu visi yang dimiliki oleh guru dapat menciptakan suatu perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Visi dari guru tersebut dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, di mana perwujudan tersebut akan menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Paradigma inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan atau potensi. Pendekatan inquiry apresiatif dapat digunakan untuk menciptakan visi yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan yang saya lakukan di lingkungan sekolah, yaitu di SMP Negeri 2 Jumapolo, di mana saya mengajar, saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Di sini, saya melihat perpustakaan dapat menjadi suatu potensi atau kekuatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik dengan optimalisasi kegiatan di perpustakaan. Menurut saya, hal ini dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hal ini dapat muncul ketika peserta didik menulis rangkuman pada lembar literasi numerasi berdasarkan buku yang telah mereka baca, tidak mengcopy paste dari internet. Karakter mandiri akan muncul ketika peserta didik secara mandiri membuat rangkuman dari buku yang dibaca serta mengerjakan soal-soal AKM yang disediakan sekolah melalui website. Karakter berkebinekaan global muncul ketika peserta didik membaca berbagai macam buku tentang berbagai hal yang tidak berasal dari wilayahnya saja, namun dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Karakter bergotong royong muncul ketika peserta didik saling berdiskusi tentang buku yang dibaca untuk membuat rangkuman pada lembar literasi atau numerasi. Karakter kreatif muncul ketika peserta didik
dapat mengungkapkan atau menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri dari rangkuman buku yang dibaca, baik secara tertulis maupun secara lisan. Penalaran kritis. Hal ini muncul ketika peserta didik mampu mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi pada website literasi dan numerasi yang disediakan oleh sekolah. Peran dalam visi guru penggerak, yaitu mengacu pada upaya untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 2 Jumapolo. Saya telah menentukan suatu prakarsa perubahan yang telah dibuat melalui paradigma IA dengan menggunakan kanvas bagja dalam mewujudkannya. Pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peningkatan kompetensi dan numerasi peserta didik melalui optimalisasi kegiatan di perpustakaan sekolah. Dalam membuat visi guru penggerak serta membuat pernyataan prakarsa perubahan, dalam hal ini dilaksanakan melalui tahapan kanvas bagja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi dan numerasi di sekolah? Kemudian, mengapa kita perlu mewujudkan budaya literasi dan numerasi melalui optimalisasi kegiatan di sekolah? Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, serta berkolaborasi dengan pihak tertentu seperti perpustakaan daerah atau perpustakaan setempat di lingkungan sekitar sekolah. Berikutnya, ambil pelajaran, yaitu adakah guru yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang literasi dan numerasi? Kemudian, apakah petugas perpustakaan dapat memberikan wawasan tentang optimalisasi kegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Kemudian tindakan yang dilakukan adalah mencari informasi kepada guru yang sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang literasi dan numerasi, serta mencari pengetahuan tentang peningkatan budaya literasi dan numerasi, terutama melalui optimalisasi kegiatan di perpustakaan sekolah dari berbagai sumber. Berikutnya adalah gali mimpi. Di sini pertanyaan yang muncul adalah, apakah dampak positif terhadap peningkatan literasi dan numerasi peserta didik dari berbagai kegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi dan numerasi? Tindakan yang dilakukan yaitu menggali informasi terkait peningkatan literasi dan numerasi peserta didik setelah melaksanakan berbagai kegiatan di perpustakaan. Menyebarkan rencana, yaitu bagaimana penyusunan berbagai program terkait berbagai kegiatan di perpustakaan, serta bagaimana memanajemen waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan di perpustakaan. Tindakan yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan tim literasi dan numerasi yang beranggotakan peserta didik yang berminat dan telah dibina serta memiliki kompetensi tentang literasi dan numerasi. Kemudian, membuat deskripsi tentang grafik atau laporan terkait capaian peningkatan literasi dan numerasi peserta didik pada setiap bulannya. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu, siapa saja yang terlibat dalam optimalisasi kegiatan di perpustakaan? Kemudian, apa saja tugas atau peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut? Di mana tindakan yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk membentuk tim literasi dan numerasi, kemudian menyusun deskripsi program pelaksana program dan deskripsi tugas kegiatan. Berdasarkan tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi modul 1.3, berikutnya guru penggerak diharapkan dapat melaksanakan revisi dan rumusan
dengan penuh keyakinan. Visi yang telah dibuat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat CGP bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak. Visi sebelum direvisi yaitu mencetak peserta didik yang cerdas. Yang kedua, setelah mengacu pada paradigma inquiry apresiatif yang telah saya buat, visi tersebut direvisi menjadi mewujudkan generasi yang cerdas dan berwawasan global. Berikut ini adalah pertimbangan untuk merevisi visi yang telah dibuat. Pertama, visi lebih terfokus pada satu target karakter bagi peserta didik. Yang kedua, untuk dapat menciptakan peserta didik yang berwawasan luas, baik di lingkungan sekitarnya maupun pada jangkauan yang lebih luas lagi. Kemudian dapat menciptakan suatu generasi yang bernalar kritis, peduli dengan segala kondisi yang ada di sekitarnya karena telah memiliki pengetahuan yang luas. Mari seluruh guru di Indonesia tergerak, bergerak, menggerakkan untuk Indonesia maju. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.